Tapi kita pelanggaran nggak bisa mandi tetap. Ini pertaruhannya untuk juga boleh karena tadi menghormati makhluk yang dimuliakan Allah. Tapi makhluk yang tidak dimuliakan Allah pun nggak boleh dikasih. Macam mana? Bermuhtaromin sintatul makhluk yang tidak dimuliakan Allah ada 6 jenisnya Pak. Ya. Lalu apa saja? Dari sholat yaitu orang yang meninggalkan sholat. Itu yang pertama. Tetangga kita nih, ini kita tidak berbicara nilai kemanusiaan, tapi berbicara fikih. Kadang proses kita memandang harus ketemu Pak. Kadang berbeda. Mana-mana kita berbicara fikih, mana-mana berbicara kemanusiaan. Ketika air kita di rumah cuma punya 1 ember, mau hitung lagi ke sumur dan jumlah kakak muntah, bisa. Jadi lebih baik untuk masak, lebih baik untuk ngasih hewan yang dimuliakan Allah. Tetapi hewan yang tidak dimuliakan Allah nggak boleh kita kasih. Utama contoh pertama, makhluk yang tidak dimuliakan Allah itu ada 6 jenisnya. Dari sholat, orang yang meninggalkan sholat. Ada tetangga sama juga dia hampir istirahat karena kehausan, karena kelaparan gitu misalnya. Tapi ketika masa jayanya, ketika masa senangnya, ketika masa suburnya, dia leha-leha meninggalkan sholat. Banyak air, banyak uang, banyak makan, tapi sholat acuh, gak mau lah sama sekali. Orang yang meninggalkan sholat. Nah, air yang seember itu gak boleh Pak. Ini versi fikih ya Pak, versi fikih. Ya, versi fikih. Lebih baik memberikan minum kepada tadi yang disediakan dan untuk masak tadi. Nah, itu versi fikih. Tidak lagi kajiannya. Ketika kita berbicara kajian kemanusiaan. Terus yang kedua apa? Wazan yang musoni itu zina muson. Ada zina muson, ada zina goy muson. Zina muson itu zina, naudzubillah min dzalik, seorang suami menzinai istri orang lain. Naudzubillah, cuma naudzubillah. Nah ini nggak boleh dikasih air, nggak boleh. Biarkan dia pun kehausan, tapi enggak. Itu yang kedua. Kalau zina muson itu, zina goy muson. Zinanya anak muda sama anak perawan, kayak muson. Jadi kalau dalam hukuman fikih, wazani, wazan dan wazinu, zina, muson anak laki-laki, anak laki-laki maupun perempuan yang belum menikah masih berjalan perawan itu dijilid 100 kali pukulan. Kalau sampai meninggal, mudah-mudahan hapus, kalau tidak hapus, dia harus dideportasi, dipindahkan. Nah kalau zina muson yang sudah pada dewasa tadi harus dijilid dilempar batu 100 kali atau pakai pelapaan 100 kali harus sampai meninggal. Ini pikirnya, pikir. Jadi ada di dalam Al-Quran, saya kuasa yang betul. Nah terus murtadu yang ketiga murtad. Murtad memang. Ketika masa subur, masa jaya, masa nyaman, masa angker, dia ibadah kepada Allah, sholat, puasa, lagi. Ketika kemarau, dia tidak terima. Ngapain Allah gak berimbang? Mestinya zaman ini enak terus kan, ada hujan terus, kita bisa makan terus. Dia nggak tahu sunatullah, ada penghujan, ada kemarau, ada subur, ada juga sesahara dan seterusnya. Akhirnya dia murtad, keluar dari ajaran agama Allah, keluar dari Islam. Ketika ada yang bahwa sendiri sampai terus dia ubah, pindah agama. Nah, dalam situasi seperti tadi, tak boleh juga dikasih air. Itu orang yang murtad, tak boleh dikasih air. Kalau murtad yang ketika apa? Wal kafirun yang keempat kafir, harbiyun, wal kafirul harbiyun yang keempat itu kafir harbi. Kafir itu ada dua. Ada kafir harbi, ada kafir zimmi. Murtad dengan kafir berbeda.
dengan kafir berbeda. Waktu kalau murtad orang yang tadinya berakidah dan beragama Islam, cuma keluar karena tergoda oleh sesuatu. Orang kafir tidak beragama Islam, tetapi ada dua kategori, ada kafir harbi dan kafir zimmi. Kafir harbi itu orang yang selalu memusuhi, memerangi, dan membantai umat Islam. Seperti Israel yang sekarang sedang dilaknat oleh Allah, sekarang sedang diazab oleh Allah. Alhamdulillah, kita harus bersyukur. Zulmullah yang Allah kirimkan adalah pasukan-pasukan Allah. Pasukan Allah itu apa? Bisa gunung api, bisa air, bisa angin, bisa api. Pak, itu juga manusia. Iya memang benar, dia jasanya manusia, tapi hatinya iblis karena membantai umat manusia yang tidak berdosa. Berapa ratus ribu, berapa juta umat manusia yang dibantai dengan keserakaannya. Maka turunlah Zulmullah, yaitu pasukan-pasukan Allah dengan cara api membakar kelurahan, perumahan, perkampungan, perkotaan dan segala macam. Itu bukti terijabahnya doa para imam yang ada di masjid-masjid, di musola-musola. Orang-orang surga, muslimin dari Palestina, itu kan doa yang diijabah. Maka datanglah pertolongan Allah, pasukan Allah dengan api lah, dengan badai pasir, dengan hujan salju yang segede-gede apa gitu lah, dengan banjir dan segala macam, luar biasa. Seperti zaman dulu kan di Antilia, Italia, desa. Itu satu kota, namanya kota Pompai. Kota Pompai itu masyarakatnya bebas, tidak ada hukum halal dan haram. Bahkan rumah-rumah bordir itu di setiap pojok-pojok tempat dikasih peringatan tidak diindahkan, dikasih perhatian dan dakwah tidak masuk tidak benar. Akhirnya Allah musnahkan dengan letusan gunung Merapi yang debunya setebal beberapa meter. Akhirnya hilanglah peradaban itu. Ketika peradaban itu ditemukan, digali oleh arkeologi, ternyata ada orang yang saling sedang berangkulan, orang yang sedang bercumbu, orang yang sedang tidak, itu sudah jadi tulang belulang. Akibat apa? Akibat yang namanya li'an.